Terlihat Ronan dan Adesan yang saling memandang. Ronan bergumam, "Jenderal." Adesan yang mendengar itu pun berkata, "Jenderal? Maksud kamu?" Ronan pun terkejut karena tanpa sadar mengatakan bahwa Adesan adalah jenderal. Lalu melanjutkan dengan canggung, "Ah, hahaha, bukan apa-apa." Adesan yang melihat itu dia pun bingung. Lalu Ronan berkata, "Omong-omong, ini di klinik?" Tanya Ronan. "Ya, instruktur memintaku membawa kamu ke sini." Terus, lalu menjelaskan apa yang instruktur Neberus sampaikan. "Aku akan mengoreksi sikap yang kau tunjukkan selama kelas tambahan hari ini." Dia juga menambahkan itu, ucap Adesan. Ronan pun bergumam, "Sial." Lalu berkata, "Apa aku pingsan lagi saja ya?" Adesan pun tersenyum, "Hei, Ronan." Lalu bertanya, "Apa tadi kamu marah demi aku?" Ronan pun menjawab, "Tidak, aku seperti itu karena aku sangat menghargai sikap. Dan aku juga seorang pria," ucap Ronan yang mengalihkan pandangannya dari Adesan. Melihat itu, Adesan berkata, "Kamu tidak pandai berbohong ya?" Namun setelahnya, Adesan pun tertunduk dan berkata, "Bukan cuma Kardan. Tolong jangan terlalu membenci mereka. Itu bukan karena aku tidak mengerti perasaan mereka." Mendengar hal itu, Ronan terkejut. "Hah? Apa? Maksudku, kok bisa kau bilang begitu? Memang hal apa lagi yang kau lakukan jika bukan sebagai asisten pengajar? Dan selagi kita sedang membahasnya, kenapa juga kau jadi asisten pengajar di kelas itu?" Adesan pun tercengang. "Hah? Bukannya aneh? Sekalipun kita katakan jika dia setuju dengan murid-murid karena mereka masih muda dan terbawa suasana, kita tak bisa mengabaikan fakta kalau seseorang yang kita panggil instruktur menutup mata dengan kejadian ini. Padahal dia sepenuhnya sadar dengan semua yang terjadi. Dan aku sama sekali tak marah." Adesan pun menjawab, "Ah, kalau yang kamu maksud itu, aku harap kamu tidak salah paham. Alasan kenapa instruktur bersikap seperti itu karena aku yang memintanya." "Huh, omong kosong macam apa itu?" ucap Ronan. Adesan pun menjawab lagi, "Itu karena aku menikmati hak istimewa yang tak layak ku dapatkan. Awalnya, aku harus mencapai level Sword Expert dulu untuk bisa menghadiri kelas itu. Tapi, meski sudah izin tidak masuk selama 1 tahun, aku cuma bisa mengendalikan mana sedikit saja." Ronan pun terkejut, lalu bergumam, "Apa? Mustahil. Jenderal yang dulu bisa menggunakan aura hebat itu. Ternyata ada saat di mana situasinya seperti ini." Lalu Adesan melanjutkan, "Jadi secara terpisah, aku meminta tolong pada instruktur untuk menutup mata atas perlakuan apapun yang para murid berikan padaku. Karena aku tidak ingin membebaninya. Di saat dia sudah menerimaku sebagai asisten pengajarnya, saat aku menikmati hak istimewa semacam itu, tentu saja aku harus membayar harga dengan menahan segala perlakuan buruk ini. Aku masih bisa menahannya kok," ucap Adesan dengan tegar. "Tapi hari ini terima kasih ya, Ronan. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan hal-hal sepele. Tapi ternyata hari ini agak menyakitkan dari biasanya." Setelah perkataan Adesan, ruangan itu pun hening sebentar. Setelahnya Ronan pun menghela napas dan berkata, "Apa mungkin alasan kau sampai berbuat sejauh ini adalah karena kau ingin menjadi seorang jenderal?" Tanya Ronan pada Adesan, yang membuat Adesan pun terkejut. "Eh, kenapa kamu tahu? Apa sejelas itu?" Lalu dia menjelaskan, "Hehe, ya, memang
kemampuanku masih sangat kurang. Jadi aku belum bisa bilang dengan percaya diri. Tapi cita-citaku adalah menjadi jenderal di kekaisaran ini. Tentu saja, kedengarannya memang gegabah dari orang yang bahkan belum mencapai tingkat expert. Meski begitu, aku tak berniat menyerah. Begini-begini, aku percaya diri dengan ilmu dan taktik militer. Aku berusaha keras setiap harinya. Terlihat wajah Ronan gelap. Setelahnya Adesan berkata, sudah masuk jam pelajarannya. Ronan, sebelum kembali, istirahat dulu yang cukup ya. Ya, aku paham, jawab Ronan. Lalu melanjutkan, terima kasih sudah mengawasiku. Sanbei. Adesan pun menjawab, santai. Sampai jumpa di kelas. Setelahnya terlihat Ronan yang sendirian. Dia pun memikirkan sesuatu. Dia mengingat di kejadian dulu. Kopral Ronan, seandainya kamu bertemu denganku lagi, bisa bilang padaku untuk menjahit saja, daripada buang-buang waktu pada hal yang tak berguna. Segala hal sudah aku lakukan, tapi aku belum pernah menjahit. Ronan pun memikirkan itu dengan serius dan bergumam, sial. Sebenarnya kau ingin aku berbuat apa, Jenderal? Scene berpindah beberapa hari kemudian, di akhir pekan. Di pintu masuk Grand Cappadocia Smetsi. Terlihat Ronan, Asel, dan Maria. Dan juga ada Cita. Ronan berkata, dia ingin kita datang. Tapi di sini tak ada siapa-siapa. Terlihat mereka yang sudah tiba di tempat Doron. Namun tempat tersebut sepi. Lalu Ronan mengingat sesuatu sebelum mereka berangkat. Dia pun berkata, maksudku, ya, kalau tingkahmu mau begini, untuk apa sampai mengirimkan merpati pos tengah-tengah malam? Ucapnya dengan kesal. Meski dia bilang kalau itu mahakaryanya atau apalah, tak butuh waktu lama sampai dia memanggil kita begini. Apa-apaan perlakuan buruk ini? Kenapa banyak hal yang menghalangiku? Mereka bersih-bersih tidak sih? Sembari menendang helm yang berada tepat di depan kakinya. Apa ini caramu memperlakukan pelanggan? Kenapa dia sensitif begitu akhir-akhir ini? Tanya Maria. Iya tuh. Apa ada sesuatu yang terjadi di pelajaran yang tidak dihadiri? Tanya Asel juga. Tak bisa begini. Ayo kita masuk saja, ucap Ronan. Asel dan Maria pun menghela napas mereka. Lalu Maria berkata, tunggu. Memangnya boleh seenaknya begitu? Ronan pun menjawab, dia sendiri yang menyuruh kita datang. Berhenti bicara, ikuti saja. Sebentar, waktu itu, kalau tidak salah dia menekan yang ini. Terlihat Ronan yang menekan sesuatu di dinding. Itu sama seperti yang Didikan lakukan sebelumnya. Ternyata benar. Asel berkata, apa ini tidak masalah? Maria juga berkata, memang siapa yang bisa menghentikan orang gila? Si Pak Tua bahkan tak memahami dasar pelayanan pelanggan. Awas saja kalau ketemu nanti. Aku akan... Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan tercengang melihat kejadian di depannya. Terlihat tempat para blacksmith tersebut hangus terbakar oleh kobaran api di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya tempat ini kenapa? Terlihat beberapa blacksmith tergeletak. Asel menunjuk ke suatu arah dan berkata, Ronan, lihat. Ada rock giant. Terlihat seekor monster atau rock giant. Orang-orang blacksmith sedang dikejar rock giant. Ronan berkata, rock giant? Kenapa monster semacam itu ada di sini? Asel pun merespon, sepertinya mereka hampir mengejar orang-orang itu. Kita harus apa?
Kalau membantu pasti sulit. Menurutmu harus apa lagi? Ucap Ronan yang menggandeng Asel. Lalu dia mencoba melompat. Asel yang melihat itu dia bergumam. Lalu Ronan berkata, Maria, kau kembali dan bawakan master manapun atau siapapun yang bisa membantu. Oke, ucap Maria. Sip. Asel, gunakan telekinesis. Wah, aku. Terlihat mereka yang terjun atau melompat. Terlihat Asel yang mulai menggunakan magicnya atau telekinesis. Invisible Hand. Terlihat salah seorang blacksmith itu terduduk. Jangan. Mereka gemetaran. Apa ini akhirnya? Di depan mereka terlihat Rock Giant tersebut yang ingin melancarkan serangan pada mereka. Sebelum Rock Giant tersebut menyerang, dari kejauhan terlihat kilatan cahaya atau energi pedang yang dilancarkan oleh Ronan. Itu langsung menghantam Rock Giant. Rock Giant tersebut pun menggeram. Ronan berkata, tepat waktu. Belakangan ini aku sedang mumet, jadi pikiranku agak penuh sekarang ini. Kalian datang di hari yang salah, ucap Ronan dengan tatapan tajam. Dasar batu-batu bodoh. Rock Giant tersebut pun menggeram dan melancarkan serangan pada Ronan. Dengan menggunakan tinjunya, Ronan hanya berdiri diam. Namun sebelum serangan Rock Giant tersebut mengenainya, Ronan dengan cepat menghindar dan melancarkan serangan balik. Dengan sangat cepatnya dia pun menebas ke arah leher dari Rock Giant tersebut. Setelah serangan itu mengenai lehernya, itu langsung terlepas dari tubuhnya. Dampak yang dihasilkan oleh ledakan itu sangat kuat. Terlihat dua orang blacksmith sebelumnya. Mereka mencoba menahan dampak dari ledakan tersebut. Salah satunya berkata sembari melihat ke arah ledakan. Orang itu, apa dia tamu Doron yang datang sebelumnya? Salah satunya pun berkata juga, padahal dia masih bocah, dia bisa mengalahkan raksasa batu dengan satu serangan. Ronan pun berkata, Paman, apa yang terjadi di sini? Terlihat Ronan yang berada di atas tubuh dari Rock Giant yang dia kalahkan. Lalu melanjutkan, tolong jelaskan dengan singkat. Terlihat Ronan yang menghampiri dua blacksmith tersebut. Begitu juga dengan Asel. Ronan berkata, benarkah? Puluhan raksasa batu tiba-tiba menerobos. Salah satu blacksmith itu berkata, benar, tapi kami tidak tahu kenapa. Mereka tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan menghancurkan segalanya. Mereka juga memangsa para blacksmith dan menangkap beberapa dari mereka, termasuk Doron. Lalu batu itu kembali ke tempat mereka muncul. Didikan mencoba mengejarnya, tapi terlambat. Dia tidak pandai dalam bertarung saat ini. Mendengar hal tersebut, Ronan pun serius. Mereka akan menjadi santapannya. Baiklah, untuk sekarang tidak ada lagi dari mereka yang tersisa kan? Ucap Ronan sembari dia berdiri. Batu barusan yang kau kalahkan itu yang terakhir, ucap salah satu blacksmith tersebut. Asel, ucap Ronan yang menoleh dan memanggilnya. Apa? Tanya Asel dengan terkejut. Kau dan Maria coba periksa. Mungkin masih ada orang yang terluka di sini sampai bantuan tiba. Kalau ketemu, sembuhkan mereka. Kalau bersama kita, seharusnya cukup untuk pengobatan pertama. Lalu bagaimana denganmu, Ronan? Ucap Asel. Menurutmu apa? Tanya Ronan balik. Aku harus menyelamatkan orang tua yang ditangkap. Karena aku harus mendapatkan sesuatu dari kakek Doron itu. Kalian mungkin sudah menebak apa yang dimaksud Ronan, yaitu adalah pedang yang sudah dijanjikan Doron pada Ronan. Lalu Sin berpindah di tempat Doron. Doron berkata,
Aku senang kau datang menyelamatkanku. Tapi kau tidak harus datang ke sini. Terlihat di depannya Didikan yang berdiri. Melanjutkan perkataan Doron. Didikan, jadi cepat pergi dari sini. Dengan armor transparanmu kau bisa. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Didikan berteriak, "Diamlah kakek, situasinya semakin tegang. Jadi hentikan omong kosongmu. Kalau kau kuat mengoceh, cepat keluarkan dan angkat pedang itu," ucap Didikan dengan kesal ke arah Doron. "Tidak bisa. Benda ini adalah mahakarya terbesarku. Langkah pertamaku yang luar biasa. Aku tidak bisa mengotorinya dengan seseorang sepertiku." "Woi, dasar kakek tua sialan," ucap Didikan yang sangat marah dan kesal. Karena di dalam situasi genting seperti itu, Doron tidak memakai otaknya. Tidak peduli seberapa gila senjatamu, ini bukan waktunya untuk itu, tambah Didikan lagi. Di saat perdebatan mereka berdua, salah satu dari Rock Giant tersebut melancarkan serangan. Itu mengangkat tangannya. Didikan dan Doron yang melihat itu pun terkejut. Sebuah serangan dengan tangan yang sangat besar menghantam ke bawah, tepat ke arah mereka berdua. Setelah kepulan asap dari ledakan tersebut menghilang, Doron yang melihat sesuatu di depannya dia melotot. Didikan. Terlihat Didikan yang mencoba menahan serangan tersebut. Dia bergumam, bahkan pertahanan armor yang ditingkatkan hancur semua. "Sial, kalau tahu aku akan mati seperti ini. Aku ingin menciptakan apapun yang ingin aku buat." Namun tiba-tiba ada sebuah pergerakan yang sangat cepat. "Aku menyesal," gumam Didikan. Terlihat ada sosok di belakang dari para Rock Giant tersebut yang sedang menerjang. Melihat hal tersebut, Didikan pun tercengang. Terlihat banyak serangan tebasan yang menuju ke arah Rock Giant tersebut. "Kerja bagus, Didikan," ucap Ronan yang datang. "Sisanya serahkan padaku. Kau istirahat saja." Ronan? Terlihat Ronan yang sudah berada di depan mereka melanjutkan perkataan Didikan. Bagaimana caramu masuk ke sini? Harusnya ada banyak raksasa yang menghalangi jalan." "Ah, bongkahan batu itu?" tanya Ronan. "Aku menghancurkannya sambil menyelamatkan blacksmith lain." Terlihat sebelum Ronan sampai di tempat Didikan dan Doron, beberapa blacksmith yang diselamatkan pun terkejut dengan aksi yang ditampilkan Ronan untuk mengalahkan para Rock Giant tersebut. Didikan berkata, Memangnya itu mungkin?" Lalu Ronan menoleh. "Sudahi obrolannya. Berikan aku benda itu, kakek Doron. Karena pedang ini tidak bisa dipakai lagi." "Hah." Doron pun terkejut. "Benda yang kau sebut mahakarya besar, itu pedangku bukan?" tanya Ronan lagi. Doron yang tersadar dari keterkejutannya pun berkata, Iya, itu benar. Ini dia, ambillah. Sarungnya belum selesai, jadi kau bisa langsung menggunakannya," ucap Doron yang memberikan pedang tersebut pada Ronan. "Terima kasih. Baiklah, sekarang akan aku coba." Dengan tatapan tajamnya Ronan mengeluarkan pedang tersebut. Terlihat beberapa Rock Giant itu menggeram. Itu langsung menerjang ke arah Ronan. Ronan bergumam, "Seberapa bagus pedang ini." Sebelum serangan Rock Giant tersebut mengenai targetnya, mereka terkejut dengan penuh tanda tanya. Satu tebasan dari Ronan menggunakan pedang barunya. Serangan Ronan menjadi berkali-kali lipat. Melihat hal tersebut, Ronan terpukau. Wah, di sisi Didikan, dia tidak percaya. Namun Doron yang melihat itu matanya berbinar. Dia tersenyum. Ronan berkata, Apa-apaan pedang ini?"
Doron pun menghampiri Ronan dengan semangat dan bertanya, "Bagaimana Ronan? Kau suka Lamacha?" "Lamacha? Itu nama pedangnya?" tanya Ronan. "Nama itu aku dapat saat asyik melamun," ucap Doron. "Itu bagus kan?" tambahnya lagi yang memandangi pedang tersebut. "Pedangnya sangat ringan, sampai-sampai kau tidak merasakan beratnya. Tapi ini adalah material terkeras, jadi ini cocok untuk berbagai swordsmanship. Setelah itu, aku tidak menambahkan peningkatan apapun. Tapi saat itu menyerap darah, pedangnya punya sifat unik self-regeneration. Terlihat pedang tersebut yang seperti menyerap sesuatu. Itu seperti yang dikatakan Doron." Ronan hanya memandangi pedang tersebut. Ronan bergumam, "Apa mungkin ini dibuat dari cangkang cita?" "Kau lebih hebat dari yang kuduga, kakek," ucap Ronan memuji Doron. "Lega rasanya kau menyukainya." Didikan yang melihat itu berkata, "Apa ini waktunya untuk merasa bangga? Cepat keluar dari sini. Kita ada di garis depan, jadi tidak ada orang yang tertinggal." Ronan menoleh. "Ah, begitukah? Baguslah. Kau bawalah kakek dan pergi duluan. Ada sesuatu yang harus ku periksa." Memeriksa sesuatu?" tanya Didikan. "Ya, tidak terlalu penting. Tapi menurutku, ada tikus yang bersembunyi di sini. Dan ada yang sangat besar di sana." Ya, spekulasi dari Ronan tersebut tidaklah meleset. Karena di bawah yang dikatakan oleh para blacksmith sebelumnya, di mana para rock giant tersebut muncul, di sana ada sesuatu yang tersegel, dan orang-orang yang mencoba mengeluarkan atau membuka segel tersebut. Terlihat Didikan yang berkata, "Bajingan, apa maksudmu?" tanyanya pada Ronan. Ronan pun menjawab, "Hal itu sedikit menggangguku. Aku tahu sedikit kebiasaan raksasa batu. Makhluk ini tidak berkelompok, dan mereka akan diam kecuali kau cari masalah dengan mereka." Sembari memegang raksasa batu tersebut, Ronan melanjutkan, "Dan juga, aku tidak pernah melihat." Ronan pun mendorong batu raksasa tersebut, lalu melanjutkan lagi, "Tato mencurigakan ini di balik kepalanya." Lingkaran sihir," ucap Doron. Ronan pun bertanya, "Apa kau tahu jenis lingkaran sihirnya?" "Aku tidak tahu," ucap Doron yang menghampiri dan melihat lingkaran sihir tersebut. "Aku kurang pengalaman, jadi aku tidak yakin. Tapi aku tahu gelombang mananya masih tersisa. Ini cukup berbahaya. Raksasa ini menjadi ganas karena ini. Siapa yang melakukan ini?" Ronan pun merespon, "Entahlah." Ya, soal itu kita akan tahu kalau masuk lebih dalam. Terlihat di arah para golem raksasa yang datang, itu adalah sebuah terowongan. Sin pun memperlihatkan Ronan yang sudah melesat menuju terowongan dan masuk ke dalam. Ronan pun bergumam, "Aku merasa bimbang. Tapi semakin aku masuk, aku semakin yakin. Di antara jejak raksasa ada jejak kaki seukuran manusia. Bahkan ada batu mana detektor untuk jaga-jaga. Mereka sudah merencanakan ini." Ronan pun melirik ke suatu arah dan berhenti. "Aku dengar sesuatu. Siapa orang di balik semua ini?" Namun saat Ronan melihat apa yang ada di sana, Ronan pun terkejut. Apa? Terlihat sesuatu yang berkilauan. Apa itu? Memperlihatkan sebuah raksasa atau batu golem raksasa. Di depannya ada dua orang yang berdiri. Jelas sekali mereka ada di belakangnya. Gumam Ronan lagi melihat kedua orang tersebut. Bongkahan apa itu? Ukurannya membuat raksasa yang kukalahkan tadi jadi seperti ukuran bayi.
Sepertinya itu masih disegel. Tapi saat benda itu bergerak, lalu salah seorang dari dua orang tersebut berkata, "Sepertinya ada penyusup." Ronan pun terkejut. "Aku yakin." "Ya." Dinilai dari cuci otak para raksasa sudah hilang satu persatu, bisa dianggap kalau ada campur tangan pihak ketiga, ucap salah seorang wanita di antara keduanya. Temannya pun berkata, "Cih, bagaimana bisa kekaisaran bertindak secepat ini? Terus bagaimana? Kau bilang tidak ada batu lagi, dan kita masih belum bisa mengendalikan yang satu ini. Kalau sudah begini..." Pria tersebut pun tersenyum licik dan berkata, "Haruskah aku membunuh mereka semua?" Wanita itu pun berkata, "Lupakan saja, Edon. Karena sebagian besar fasilitas sudah musnah, teknologi pembuatan senjata kekaisaran mengalami kemunduran. Kebalikannya, kalau identitas kita terungkap, orang itu tidak akan diam. Kita pergi dari sini," ucap wanita itu menginstruksikan. Terlihat pria itu mengeluarkan api di tangannya. "Kerela, kau terlalu cemas. Ya, aku tidak punya pilihan lain. Sayangnya aku harus mengusir itu kan?" ucapnya sembari mengeluarkan sihir apinya. Wanita itu pun berkata, "Terserahmu saja." Pria itu pun merespon, "Bagus-bagus." "Bau belerang. Baunya menggelitik hidungku dari tadi," ucapnya dengan menyeringai kejam. Ronan pun hanya menunggu diam. Pria itu pun melancarkan serangannya sembari berkata, "Lama-lama menggangguku." Serangan tersebut membuat Ronan terkejut. Dia pun berdecak kesal. "Cih!" Setelahnya terjadi ledakan yang sangat besar. Pria itu pun tertawa. "Haha, tamu yang tidak terduga." Setelah kepulan dari ledakan itu mereda, terlihat Ronan yang sudah menatap pria itu dengan tajam. "Siapa kau bocah?" ucap pria itu bertanya pada Ronan. Terlihat Ronan setelah ledakan tersebut itu tidak melukainya sama sekali. "Ah, dilihat dari caramu menghindar, kau terlihat sangat gesit," ucap pria itu yang menyiapkan serangan susulan. "Kalau begitu, kita ikat kakimu dulu." Melihat serangan tersebut datang kepadanya, Ronan bergumam, "Wujud magic sebesar ini dalam waktu singkat. Mereka bukan orang biasa." Pria itu pun mendekat dan berkata, "Sekarang aku tanya lagi, bagaimana caramu ke sini? Keamanan kami tidak bisa dirusak semudah itu." Ronan pun berdiri dan berkata, "Harusnya aku yang menanyakan itu. Siapa kalian? Entah bagaimana hubungan kalian, tapi kalian tidak boleh datang ke tempat ini kan?" Pria itu pun merespon, "Betul. Kau harus bertindak sampai kau merasa layak dibunuh. Iya kan, Kerala?" tanyanya kepada rekan perempuannya. Kerala pun merespon, "Kita buang-buang waktu, Edon." Edon pun berkata, "Nikmati pertunjukannya, Kerala. Tidak ada waktu yang tersisa, ya kan? Hari di mana kekaisaran ini akan terkubur dalam cahaya bintang." Mendengar hal tersebut, terlihat Ronan ekspresinya berubah seketika. Lalu dia mengingat saat-saat sebelum dia regresi. Apa yang dikatakan oleh Ahayote, terkubur dalam cahaya bintang dan menghilang. Lalu Ronan berkata, "Apa kau bilang?" Edon pun merespon, "Apa kau tahu?" Ronan dengan amarah dan niat membunuhnya berkata lagi, "Arti dari kalimatmu barusan, dasar tikus keparat." Melihat ekspresi Ronan, Edon pun kesal. "Apa? Suasananya tiba-tiba. Kalian berdua harus ikut aku," ucap Ronan. "Karena sepertinya aku punya banyak pertanyaan untuk kalian." "Hah? Apa orang ini sudah kehilangan akal?"
Kau akan menangkap kami? Tanya Edon mengejek Ronan. Hoi bocah, kau pikir kau bisa? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan sudah menerjang dan menebas lengannya sembari berkata, bisa. Aku bisa, ucap Ronan setelah melewati dan menebas lengan dari Edon. Jadi, Ronan pun menoleh. Berbaringlah dengan tenang. Terlihat Edon yang sudah tersungkur tak berdaya. Dia pun mencoba meraih pergelangan tangannya yang sudah ditebas oleh Ronan. Teriakan dari Edon membuat Kerela tertegun dan tercengang. Dia pun terdiam seketika. Edon bahkan tidak bereaksi. Ucapnya menatap kejadian tersebut. Di saat keterkejutannya, sebuah tangan tiba-tiba melesat ke arahnya. Itu langsung mencengkram lehernya. Ah! Ronan dengan cepatnya langsung mencengkram leher Kerela dan berkata, Nona, mulai titik ini sebaiknya kau menjawab dengan patuh. Kecuali kau mau berakhir sepertinya, ucap Ronan mengancam Kerela. Kerela yang merasa terpojok, dia mencoba merapal sebuah mantra. Terlihat energi berwarna emas terpancar atau keluar. Setelahnya terlihat mana Shield. Kerela pun berhasil mengeluarkan mantra tersebut, yang membuat Ronan sedikit terpental akibat mana Shield yang dikeluarkan oleh Kerela. Ronan yang melihat itu, dia berkata, ah, baiklah, jadi kau tidak mau cara yang mudah ya? Lalu dia bergumam, sebuah shield ini sangat kuat. Tapi meski begitu, dengan sangat cepatnya Ronan berhasil memecahkan shield yang dibuat Kerela. Itu membuat Kerela terkejut. Kerela yang melihat itu, dia bergumam, bagaimana bisa dia memotong mana shield? Namun setelah itu, terlihat Ronan yang sudah mencapai Kerela dan langsung menusuknya. Tanpa bisa Kerela hindari, Kerela pun berteriak kesakitan. Dia memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Ronan berkata, "Ho, lihat dirimu, kau setengah LF kan?" Kerela yang mendengar itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan kuat. Lalu Ronan melanjutkan perkataannya, "Setengah LF berkeliaran dengan seorang bajingan. Siapa sebenarnya kalian?" Namun tanpa Ronan sadari, ada seseorang yang sedang melakukan atau menyiapkan sebuah serangan. Explosion! Setelah itu terlihat bola api raksasa yang menuju ke arah Ronan. Ronan yang menyadari serangan tersebut, dia hanya mengangkat pedangnya. Setelahnya, dia pun menebas serangan tersebut. Terlihat satu sosok di belakang Ronan setelah kepulan asap menghilang. Ronan berkata, "Aneh sekali. Aku sudah memotong tanganmu. Apa yang terjadi?" Itu Ronan yang melihat sesuatu di depannya, dia pun terkejut. Itu seperti tanaman yang bergerak-gerak. Terlihat Edon, yang dimana Ronan pernah memenggal tangannya sebelumnya. Dia berubah, itu seperti wujud mutan yang berevolusi. Ronan berkata, "Penampilanmu yang menjijikkan." "Menjauh dari wanita itu," teriak Edon pada Ronan. "Dasar bajingan busuk." Terlihat mereka yang saling berhadapan. Edon yang mengacungkan tangannya ke depan untuk menyerang kembali. Namun Ronan berkata, "Kau belum paham situasinya ya." Ronan pun menusuk Kerela kembali, yang membuatnya mengeluarkan banyak darah akibat tusukan tersebut. Edon yang melihat itu, dia terkejut.
Ronan berkata kembali dengan tatapan tajam. Kalian sudah tamat. Ronan kembali menusuk Kerela. Kerela yang tidak berdaya, dia hanya bisa berteriak kesakitan. Ronan berkata lagi, cepat putuskan. Kau ikut denganku dengan tenang, atau aku memotong bagian lain dari ELF ini. Edon yang mendengar perkataan Ronan, dia sangat geram. Lalu Ronan melanjutkan perkataannya. Apa tubuhnya bisa tumbuh lagi sepertimu? Tanyanya pada Edon. Edon yang tak mau mengambil risiko. Dia menahan amarahnya sembari berkata, baiklah, aku akan mengikutimu. Mendengar hal tersebut, Ronan merespon, pilihan yang bagus. Aku juga sudah cukup melihat darah. Terlihat di sisi Kerela, dia hanya menjerit kesakitan. Ronan menoleh. Repot juga kalau kau mati. Kenapa wanita ini? Gumam Ronan. Terlihat Kerela yang tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Sebelum menyelesaikan gumamannya, Ronan menyadari akan sesuatu. Terlihat sebuah tangan raksasa yang sangat cepat. Itu menuju ke arahnya. Ronan terkejut. Dia bergumam, kapan? Ronan pun langsung menahan serangan tangan raksasa tersebut dengan tergesa-gesa. Namun dia tidak sanggup menahannya, membuat dirinya terlempar hingga menabrak dinding gua. Setelah kepulan asap akibat serangan tersebut, terlihat Edon yang sedang berjalan. Dia menghampiri Kerela dan berkata, Kerela, kau tidak apa-apa. Kerela pun merespon, tenang saja, Edon. Aku berhutang padamu kali ini. Kalau kau tidak mengalihkan perhatiannya dengan pura-pura menyerangnya, aku pasti tidak punya waktu untuk merapal penghalang dan menghidupkan raksasa ini juga. Terlihat raksasa yang sebelumnya tersegel, itulah yang menyerang Ronan sebelumnya. Kerela melanjutkan, aku hanya bisa menghidupkan tangannya, tapi orang itu pasti sudah terluka parah. Kerela, kau harus pergi ke gereja dulu, melaporkan situasinya. Aku mau melihat bajingan itu sampai akhir. Terdengar suara Ronan di balik kepulan asap. Kerela yang mendengar itu, dia berkata, berhati-hatilah. Orang itu adalah monster dalam wujud anak-anak. Edon pun merespon, aku tidak akan lengah lagi. Lalu dia bergumam, dia bukan anak kecil. Kalau aku tidak membunuhnya sekarang, dia akan menjadi ancaman besar. Aku harus terus menghalanginya. Di saat gumaman Edon, terlihat sebuah cahaya di mana Ronan berada. Setelahnya terlihat anggota tubuh Edon dari tangan sampai kaki itu terpotong. Bahkan tidak hanya itu, setelahnya terlihat semua tubuhnya terpotong-potong, di mana Ronan mengeluarkan semua kecepatan berpedangnya untuk menebas Edon menjadi daging cincang. Potongan-potongan tubuh dari Edon terjatuh bersamaan dengan terjatuhnya banyak darah. Ronan berkata, kau pikir kau mau kemana? Aku sudah bilang sebelumnya, aku punya banyak pertanyaan. Kerela yang melihat itu, dia ketakutan. Dia berkata, bagaimana kau bertahan dari luka parah itu? Sembari dia mengeluarkan sebuah formasi sihir di depannya. Ronan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kalian kabur. Dek. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada Ronan. Dia merasakan sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Sial, tubuhku tidak mau merespon. Kerela yang melihat itu, dia berkata, bagaimana bisa situasinya berubah seperti ini? Ini menjengkelkan, karena aku tidak punya kesempatan menang. Melaporkan ini adalah prioritas utamaku. Terlihat di depan Kerela ada sebuah portal dimensi. Lalu dia menoleh dan berkata, persiapkan dirimu.
Akan kucari tahu segalanya tentangmu dan mengambilnya darimu, temanmu, keluargamu, dan semua yang kau cintai sepanjang hidupmu." Mendengar perkataan Kerela, wajah Ronan gelap seketika. Tidak, akhirnya aku menemukan petunjuk. Aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Semuanya akan jadi seperti saat itu lagi. Berhenti, berhenti, berhenti. Ronan hanya bisa bergumam. Lalu dia berteriak, "Ku bilang berhenti." Namun setelahnya terdengar suara seseorang. Itu benar. Terlihat seseorang yang sedang memegang pedang dengan aura hijau yang menyelimutinya. Itu sama seperti aura instruktur Neberus. "Berhenti," ucap seseorang tersebut. Kerela yang mendengar itu, dia langsung terhenti seketika. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Aku juga punya banyak pertanyaan. Pertama, biar kupastikan dulu. Dan benar saja, itu adalah aura ular dari instruktur Neberus. Instruktur Neberus pun melanjutkan, "Apa itu kau? Orang yang sudah berani main-main dengan muridku?" tanya instruktur Neberus pada Kerela. Angin berhembus di dalam goa tersebut. Akibat aura yang dikeluarkan oleh instruktur Neberus, instruktur Neberus pun berkata, "Aku sudah dengar detailnya. Terjadi sesuatu yang besar ya." Ronan pun menoleh dan merespon, "Waktu yang bagus sekali, instruktur Neberus. Tidak kuduga aku bisa bertemu denganmu di sini. Senang melihatmu." Hah. Instruktur Neberus mengangguk dan berkata, "Kamu masih bisa banyak bicara. Sepertinya kamu baik-baik saja." Kalau begitu, instruktur Neberus menatap dengan tajam. Terlihat di sisi Kerela, dia yang membeku. Di belakangnya terlihat aura yang berbentuk sosok ular yang siap menerkamnya kapan saja. Haruskah kita urus yang itu lebih dulu? Kerela yang merasakan ancaman tersebut, dia bergumam, "Aura ular yang membuat tubuhku membeku. Jangan bilang kalau itu dia. Kenapa dia di sini? Gawat, aku harus pergi dari sini." Namun tanpa Kerela sadari, di belakangnya terlihat tangan dari instruktur Neberus yang sudah mencapainya. Setelahnya terlihat instruktur Neberus langsung mencengkram wajah dari Kerela. Lalu dia berkata, "Kamu melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tapi yang paling membuatku kesal, kamu sudah melukai muridku." Kerela yang melihat tatapan tajam dari instruktur Neberus, dia pucat seketika. Instruktur Neberus melanjutkan perkataannya, "Karena itu, nantikanlah kehancuran masa depanmu di depan matamu sendiri." Terlihat aura ular instruktur Neberus tersebut yang sudah membuka mulutnya lebar-lebar. Setelahnya terlihat instruktur Neberus yang membuka mulut dari Kerela, yang membuat aura tersebut memasuki tubuhnya. Itu seperti racun. Pandangan Kerela mulai kabur, dia bergumam, maafkan aku, wahai bintang." Setelahnya terlihat Kerela yang sudah terjatuh. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ronan yang melihat itu, dia hanya terdiam. Instruktur Neberus berkata, "Kamu sudah bekerja keras, Ronan. Setelah merawat lukamu dari insiden ini, kita akan laporkan ini secara khusus pada kepala Namun Ronan menyela perkataan instruktur Neberus. "Instruktur, masa depan yang kau bicarakan tadi, soal itu, apa maksudmu soal penjara Rodolan?" Instruktur Neberus pun menjawab, "Ya benar, jadi kamu tahu soal tempat itu. Kenapa kamu bertanya?" Mendengar jawaban instruktur Neberus, Ronan bergumam, "Jadi memang benar. Benteng Kengerian Rodolan, sebuah penjara yang mengapung di tengah laut.
di mana kriminal yang membangkang melawan kerajaan ditahan. Tempat itu dikenal dengan cara interogasinya. Mereka bisa mengeruk semua jenis pengakuan dengan segala cara. Kalau begitu, Ronan pun berkata, kalau begitu instruktur, tolong biarkan aku bergabung dalam interogasinya. Mendengar perkataan Ronan, instruktur Nibrus menjawab, Apa? Apa yang kamu bicarakan? Itu bukan tempat untuk kamu. Namun Ronan langsung memegang tangan dari instruktur Nibrus. Sekali ini saja, ku mohon, instruktur. Itu berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting untukku, ucap Ronan memohon. Melihat tingkah Ronan yang sepertinya sangat serius, instruktur Nibrus hanya memandanginya. Scene pun berpindah di suatu tempat. Terlihat beberapa orang yang sedang mengevakuasi yang sedang terluka. Terlihat seseorang yang sedang menahan rasa sakit akibat luka yang dia derita. Di sisi lain ada orang-orang yang sedang menyembuhkan. Terlihat juga Maria yang sedang menyeka keringatnya. Sepertinya sudah selesai. Ya kan, Asel? Tanyanya pada Asel. Iya, benar. Terlihat Asel yang sudah kelelahan. Begitu pula dengan Cita. Itu dia seperti pingsan, di mana rohnya keluar dari tubuhnya. Syukurlah, lanjut Asel. Ronan yang pergi ke sana harusnya segera kembali. Apa terjadi sesuatu? Tanya Asel. Namun tiba-tiba Ronan datang. Apa kalian memanggilku? Maria, Asel. Maria dan Asel pun terkejut dan menoleh bersama. Ronan. Ronan pun melambaikan tangannya. Sembari dia berkata, kurang lebih aku sudah dengar soal itu dalam perjalanan ke sini. Kalian bertiga, kerja bagus. Ku dengar saat Maria mencari bala bantuan. Asel dan Cita menyelamatkan lebih dari separuh pekerja yang tertimbun. Apa ada yang terluka di sini? Tanya Ronan. Maria pun menjawab, harusnya kami yang tanya. Kenapa kamu bisa terlihat seperti itu? Asel pun juga berkata, kamu banyak terluka. Harusnya segera dirawat. Ucap Asel yang menangis sembari dia mengembalikan Cita yang sepertinya sudah teler. Ya. Ronan berkata, tidak perlu. Kurang lebih aku sudah dirawat di sana. Jadi sudah tidak apa-apa. Kau istirahat saja. Terlebih saat ini. Terlihat Edon dan Kerala yang sudah tidak sadarkan diri. Dan Edon yang sepertinya pulih sendirinya dengan tubuh mutannya. Ronan menoleh. Juga ada beberapa hal yang perlu kuurus. Beberapa jam kemudian, area pertemuan untuk konvoi Rodolan. Terlihat beberapa orang di sebuah tebing yang sedang bersusun. Tebing hutan Grengno. Di depan kumpulan tersebut terlihat Ronan dan instruktur Nibrus. Instruktur Nibrus berkata, mereka datang. Terlihat sebuah burung yang mengapakkan sayapnya dengan cepat. Unit konvoi Rodolan. Terlihat burung tersebut yang membuat sebuah penjara dan seseorang yang mengendarainya. Setelahnya mendarat di depan Ronan dan instruktur Nibrus. Juga di hadapan mereka ada Edon dan Kerala yang sudah diikat. Orang tersebut berkata, halo, Nona Nibrus. Kami menerima panggilan dari kerajaan dan datang ke sini untuk menangani para kriminal. Terlihat orang-orang dari Rodolan. Mereka semua memakai topeng seperti burung yang mereka tunggangi. Pasti itu mereka ya? Tanya orang tersebut melihat ke arah Edon dan Kerala yang terbaring di tanah. Benar. Pria yang memiliki jenis penyembuhan aneh. Ingat-ingat soal itu saat interogasi. Pria itu pun terkejut. Oh, benarkah? Interrogator kami akan senang, ucapnya. Lalu melanjutkan, itu adalah item menarik yang ada untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kalau begitu kami permisi.
Kami akan hubungi kalian setelah interogasi selesai. Kami harap kalian akan terus bekerja keras untuk kedamaian kerajaan. Setelahnya terlihat mereka yang sudah pergi. Instruktur Neberus dan Ronan hanya memandangi kepergian mereka. Lalu instruktur Neberus berkata, akan perlu seminggu sampai mereka membuka mulut di Rhodolan. Akan kuberitahu jika mereka memanggil. Jadi tunggu saja, kamu akan segera tahu nanti. Itu harusnya sudah cukup kan? Tanya instruktur Neberus. Ronan pun menganggukkan kepalanya. Ya, instruktur. Terima kasih. Sejak saat itu waktu berjalan dengan cepat. Proses restorasi Grand Cappadocia berlangsung cepat di bawah dukungan kerajaan. Aku kembali ke akademi dan menghabiskan waktu dengan kelas tambahan dari instruktur. Lalu beberapa hari kemudian, di benteng kengerian Rhodolan, di sebuah area terdengar jeritan-jeritan seseorang yang menahan kesakitan. Di sebuah ruangan memperlihatkan beberapa alat yang digunakan untuk menginterogasi para tahanan atau kriminal. Terlihat seseorang yang sedang dicabuti giginya. Orang yang mencabut tersebut berkata, sial, aku begitu terlarut sampai hampir lupa. Jadi sudah waktunya untuk tamu akan datang. Di benteng kengerian Rhodolan, seseorang berkata, salam semuanya. Kalian semua telah melalui perjalanan yang panjang. Orang tersebut menyambut kedatangan Ronan dan instruktur Neberus. Dia pun membungkuk hormat sembari berkata, aku inkuisitor yang bertanggung jawab atas tahanan yang dikirim kali ini dan akan menjadi pemandu kalian hari ini. Namaku Karak, ucap sosok pria parubaya yang bernama Karak. Lalu dia berkata lagi, pertama-tama mari kita melihat tahanannya. Instruktur Neberus pun merespon, ya, kita bisa membahas interogasinya secara spesifik sembari berjalan. Karak pun menuntun mereka sembari berkata, baik, kalau begitu ikuti aku. Namun di sisi Ronan dia hanya diam. Lalu berkata pada instruktur Neberus, ini tidak terduga. Orang yang terlihat seperti orang tua baik itu adalah inkuisitor Rhodolan. Aku sungguh tidak bisa percaya. Instruktur Neberus pun merespon sembari menghela napas. Semuanya skeptis ketika pertama kali melihat seseorang inkuisitor. Tapi jangan nilai dari penampilannya. Kamu akan segera mengerti kenapa dia dijuluki sebagai mimpi buruk terbesar. Din berpindah di sebuah lorong tersebut yang diterangi dengan sebuah pencahayaan dari obor. Di setiap dinding-dinding tersebut terlihat mereka yang berjalan bertiga. Karak berkata, sel tahanannya tidak terlalu jauh, jadi aku hanya akan membahas garis besarnya. Hal pertama yang harus aku bahas, kemungkinan ini Nebula Clazi. Itu nama organisasi asal mereka. Instruktur Neberus pun berkata, itu nama yang baru ku dengar. Apa mereka seperti sindikat kriminal Cariboro? Tanya instruktur Neberus kembali. Karak pun merespon, benar, sifat misterius mereka membuat mereka jauh lebih berbahaya dari kebakaran besar yang menyapu lambung Naranda sampai ledakan di lab penelitian sihir Etemon. Kejadian besar yang belum terpecahkan tahun lalu sudah dipastikan itu perbuatan mereka. Ronan yang mendengar itu dia berkata, begitukah? Aku tidak pernah mendengar penjahat seperti mereka di kehidupanku sebelumnya, gumamnya. Karak kembali berkata, laporan lengkapnya akan. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan menyela, maaf, inkuisitor. Lalu dia bertanya, apakah mereka pernah menyinggung Star Lake atau kedatangan bintang?
Mendengar pertanyaan dari Ronan, Karak pun terkejut. Hah? Aku tidak pernah mendengar kata itu. Melihat respon dari Karak, Ronan merasa canggung. Ah, itu karena aku mendengarnya ketika aku menangkap mereka, ucap Ronan menjelaskan. Karak pun terdiam sesaat, sembari dia mengambil topengnya. Lalu Ronan melanjutkan, sepertinya itu berhubungan dengan tujuan mereka. Namun aku belum memastikannya. Di sisi Karak, dia hanya diam dengan ekspresi yang menyeramkan, sembari dia ingin memakai topeng tersebut. Ronan yang melihat itu dia tercengang. Dia pun bergumam, apa ini? Mendadak, sikap Pak Tua ini. Karak yang memakai topengnya, dia berkata, aku mengerti, akan aku ingat. Menunjukkan kekurangan pada pertemuan pertama kita cukup memalukan. Tampaknya kesungguhanku belum sepenuhnya mencapai rekan-rekan kita ini. Aku harus berusaha lebih keras untuk menyampaikan niatanku. Sebenarnya, Ronan yang mendengar itu dia terkejut dan bergumam sembari dia membayangkan atau mengingat Edon dan Kerela. Apa itu? Orang-orang waktu itu, apa iya? Terlihat mereka yang sudah sampai di tempat tahanan Edon dan Kerela. Karak pun berkata, Edon adalah orang yang menarik. Dia terus memulihkan tubuhnya dengan kekuatan dark magic yang unik. Apa kau tahu cara berteman dengan orang seperti ini? Lebih mudah dari perkiraanmu. Cukup hancurkan dia sampai dia tidak bisa pulih lagi. Setelah memotong lengannya dengan sepenuh hati dan mengerahkan jiwaku, terlihat Karak yang menusuk Edon dengan sesuatu yang menyerupai tombak yang berukuran kecil, yang dimana ujung tombak tersebut itu seperti yang sudah dipanaskan sebelumnya untuk menyiksa para tahanan agar mau berbicara saat melakukan interogasi. Terlihat setelah tombak tersebut ditusukkan kepada Edon, dia berteriak kesakitan. Karak pun berkata dengan postur merentangkan kedua tangannya, kami menjadi teman dekat, atau itu yang menurutku. Tapi siapa sangka dia masih menyembuhkan sesuatu. Itu sangat mengecewakan, Edon. Karak pun menjambak rambut dari Edon, lalu melanjutkan, bukankah kita saling jujur terhadap satu sama lain? Edon yang terus disiksa dia berkata, tidak, aku sudah memberitahumu semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Karak pun merespon, benarkah? Lalu kenapa ini? Pertama kalinya aku mendengar tentang kedatangan bintang darimu. Mendengar hal tersebut, Edon semakin frustasi. Itu. Lalu Karak melanjutkan, agar kau tahu saja, aku harap perbincangan ini berakhir denganmu. Kerela tidak memiliki kemampuan regenerasi dan sudah ada banyak hal untuk dikhawatirkan. Kau di sana bukan? Kau tahu apa yang terjadi. Jika kau terus memaksa, mungkin kematian selanjutnya. Terlihat tubuh Kerela gemeteran. Dia pun berkata, Master, bunuh. Tolong bunuh aku. Instruktur Nibiruus dan Ronan yang melihat itu, mereka tidak bisa membayangkan siksaan yang diberikan kepada tahanan. Ronan berkata, Grim, bahkan tidak pernah melihat ini selama masa hukuman tentara. Lalu bergumam, tapi apakah mungkin untuk menyembunyikan sesuatu dalam keadaan ini? Terlihat Karak yang mengancam kembali kepada Edon. Edon sudah pasrah dengan kehidupannya. Melanjutkan gumaman Ronan, dia sembari berpikir, kenapa repot-repot menyembunyikan sesuatu ketika identitas mereka sudah terbongkar? Mungkin ini. Setelah lama berpikir, Ronan pun berkata, bukan karena tidak berbicara, tapi tidak bisa berbicara. Karak yang mendengar perkataan Ronan, dia pun terkejut. Instruktur Nibiruus dia bertanya, tidak bisa berbicara? Ya, jawab Ronan.
Wajar bagi prajurit dalam medan pertempuran untuk mengendalikan bahagia dengan merapal kutukan atau mantra pengikat agar mereka tidak bisa memberitahu kepada siapapun kecuali pasukan mereka sendiri. Aku kira mereka mungkin melakukan hal yang sama terhadap orang-orang ini. Karak pun berkata, hari yang mengejutkan, sungguh memalukan, terungkap dalam banyak cara. Meski raga terhianati karena luput akan hal yang sungguh jelas. Harap tunggu di sini sebentar, ucap Karak yang meninggalkan mereka. Sembari berjalan dia melanjutkan, aku harus mengambil sesuatu. Beberapa menit kemudian, terlihat Karak yang sudah kembali. Ronan yang melihat apa yang diambil oleh Karak, dia bertanya, kau bilang kau memerlukan sesuatu. Hal mengerikan apa ini? Karak pun menjawab, monster yang memakan kutukan. Course Eye. Anak-anak ini sangat berharga ketika menginterogasi kriminal terkutuk. Mereka membantu membuka lidah yang tersegel. Jadi, ayo mulai dengan Edon. Dia pun langsung menghampiri Edon. Haruskah kita mulai denganmu? Tanyanya kepada Edon. Karak pun mulai menempelkan Course Eye ke wajah atau dahi Edon. Edon yang melihat itu dia berkata, tunggu sebentar, apa ini? Karak merespon, santai teman, ini akan segera usai. Terlihat setelah Course Eye ditempelkan di kepala atau dahi dari Edon, itu seperti lem yang sangat lengket. Edon pun berteriak kesakitan. Terlihat cahaya pun keluar dari dahi tempat Course Eye tersebut menempel. Itu seperti yang dikatakan Karak sebelumnya, yang bisa menyerap kutukan atau segel dari ingatan. Terlihat mata dari Course Eye, pupilnya berwarna kuning, setelahnya berubah menjadi putih. Lalu Karak berkata, selesai. Sekarang mari kembali ke pertanyaannya. Apa kedatangan bintang itu? Terlihat di sisi Edon, itu seperti sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tanpa sadar dia berkata, bintang makhluk abadi, satu-satunya rahmat untuk menyelamati makhluk lemah di tanah ini. Kami adalah pembawa obor yang menanti kedatangan bintang dari surga. Di sisi Kerela yang mendengar perkataan dari Edon yang sudah kehilangan kendalinya, dia pun terkejut. Melanjutkan perkataan Edon, misi kami seumur hidup yaitu menghabisi semua yang mungkin menghalangi hari itu. Kerela pun langsung panik. Dia berkata, tunggu, berhenti, tutup mulutmu, Edon. Karak yang mendengar perkataan dari Edon, dia berkata, kedengarannya terlalu panjang bagi orang tua sepertiku. Namun singkatnya, sesuatu akan turun dari langit. Benar? Tepatnya apa? Tanyanya lagi. Terlihat Edon, dia pun membuka matanya, lalu menjelaskan kembali, anak-anak bintang. Ronan yang mendengar itu, dia membeku seketika. Wajahnya gelap, amarahnya pun memuncak dan bergumam, Hayute. Di saat Karak sedang menginterogasi Edon, Ronan dia perlahan berjalan sembari dia berkata, tunggu sebentar. Karak yang melihat itu dia bertanya, si Ronan. Setelahnya terlihat Ronan yang sudah berada di hadapan Edon. Dia pun berkata, hei. Dengan aura membunuh dia melanjutkan, Children of the Star, yang tadi kau bilang, apakah maksudmu itu Hayute? Tanya Ronan pada Edon. Pertanyaan tersebut membuat Edon terkejut. Dia pun menoleh ke arah Ronan dengan gemetaran berkata, apa kau bilang? Hayute, bagaimana kau bisa tahu? Di saat Edon berbicara, terlihat darah mengalir dari matanya. Soal itu, setelah perkataannya tersebut, terlihat wajah dari Edon
itu membengkak seketika. Ronan yang melihat hal tersebut dia terkejut. Dia pun bergumam, "Apa?" Namun Karak memegang bahunya sembari dia berkata, "Mundurlah." Setelahnya dia mengeluarkan sihir pertahanan. Di saat itu terlihat wajah Edon bersinar bercahaya. Edon berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian itu pun meledak menjadi kabut darah. Terlihat percikan darah tersebut yang menghantam atau mengenai barrier yang digunakan oleh Karak. "Astaga, aku tidak menduga ini," ucap Karak. Lalu dia melanjutkan, "Meski Curse Eye telah menyerap kutukannya, tidak kusangka malah berakhir seperti ini." Terlihat setelah ledakan tersebut, Ronan yang melihat itu dia berkata, "Sial, apa ini sering terjadi?" Karak pun merespon, Jarang sampai ada yang jadi seperti ini. Kurasa kutukannya ditanamkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tidak mengungkapkan apapun tentang kemunculan Star kepada orang di luar organisasi mereka." Di sela perkataan Karak memperlihatkan Kerela yang gemetaran. Ketika dia mendengar ledakan tersebut, melanjutkan perkataan Karak. "Kedua, ketika kata tertentu diucapkan, kutukannya akan meledak." Jadi, Sir Ronan, Karak kembali memegang bahu dari Ronan. Setelahnya dia bertanya, "Apa itu Ahayute?" Ronan yang mendengar itu dia tertegun. Lalu Karak melanjutkan, "Jika hipotesisku benar, sepertinya itu adalah informasi rahasia di dalam Nebula Glacier. Tapi kenapa kau bisa mengetahui informasi rahasia semacam itu?" Seraya mengeluarkan energi sihir di tangannya, Karak melanjutkan, "Sebagai interrogator kasus ini, aku harus mengetahuinya. Apa kau bersedia menjawab pertanyaanku, Sir Ronan?" Ronan terdiam sebentar. Setelahnya dia berkata, "Ya, tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku mengetahuinya secara kebetulan." "Kebetulan?" tanya Karak. Ronan pun menjawab lagi, "Ya, seperti yang kau tahu, akulah orang yang menemukan mereka di Grand Cappadocia. Aku mengetahui informasi soal itu setelah menguping pembicaraan mereka. Awalnya ku pikir itu bukan hal yang penting, tapi setelah datang ke sini, aku menyadari bahwa itu adalah kata yang penting. Lalu tanpa sadar aku merasa bersemangat. Maaf karena sudah mengganggumu." Ronan pun mengangkat tangan Karak dari bahunya, lalu melanjutkan, "Apa penjelasan itu sudah cukup?" Karak hanya terdiam. Lalu dia bergumam, "Dia secara kebetulan menerima informasi itu. Aku yakin dia menyembunyikan kenyataannya. Tapi alasan mengapa aku berpikir bahwa dia tidak berbahaya bagi kekaisaran adalah karena tatapannya itu. Apakah itu tekad kuat yang terpancar dari matanya, atau tanggung jawab, keyakinan? Tidak. Apakah itu amarah terhadap mereka?" Instruktur Nebulus yang sudah lama diam, dia pun mengeluarkan pedangnya. Setelahnya mengayunkannya dan mengacungkan pedang tersebut ke arah Karak. Seraya dia berkata, "Berhenti, Karaka. Apa kau baru saja mencurigai muridku di hadapanku langsung?" Karak yang mendengar itu dia merespon, "Tentu saja tidak, Sursen. Aku hanya memastikannya saja. Bukankah tidak ada salahnya untuk merasa waspada? Maafkan aku, Sir Ronan." Ronan pun merespon dengan canggung, Ya, syukurlah kesalahpahaman kita sudah hilang." Sembari menggaruk-garuk kepalanya, Ronan bergumam pada dirinya sendiri, Tadi itu hampir saja si pria tua itu berencana menginterogasiku juga." Lalu Karak berkata, "Sayang sekali aku kehilangan Curse Eye. Mereka sangat sulit dibunuh."
Tidak seperti kebanyakan monster fantastikal lainnya. Ronan yang mendengar itu dia bertanya, "Monster fantastikal? Apa dia memang sekuat itu?" Karak pun menjawab, "Tentu saja, tapi kalau kau melihatnya cukup dekat, dia cukup menggemaskan. Apa kau mau menyentuh?" Namun Karak tercengang ketika dia melihat Kursai tersebut. Kursainya terlihat mata Kursai tersebut berubah menjadi putih kebiruan. Berubah? Apa dia menyerap kutukan? Tapi dari siapa? Dia bahkan jauh dari Nona Serela. Jangan bilang. Karak pun melirik ke arah Ronan. Untuk menggunakan mana shellku pada saat aku menyentuh pundaknya. Di momen sekejap itu. Lalu Karak berkata, "Sir Ronan, ada apa lagi?" Tanya Ronan. "Maaf jika aku bersikap lancang," ucap Karak yang langsung menempelkan Kursai tersebut ke tangan Ronan. Ronan pun terkejut. Tunggu, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini?" Terlihat Kursai tersebut setelah tertempel di tangan Ronan, tubuhnya membengkak, perlahan mengeluarkan cahaya atau bersinar. Tidak lama setelah itu pun langsung meledak. Itu membuat Ronan terkejut. Apa ini? Kenapa dia tiba-tiba meledak sendiri? Namun di sisi Karak, dia hanya dengan santai menanggapinya. Lalu dia berkata, "Oh, bahkan Kursai tidak bisa mengatasinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dengarkan aku baik-baik dan jangan terkejut, Sir Ronan. Kurasa kau telah dikutuk." Ronan yang mendengar itu dia pun terkejut. Apa yang kau katakan tiba-tiba begitu?" Tanya Ronan sedikit panik. Karak pun merespon, "Pernahkah kau merasa dibatasi ketika melakukan aktivitas sehari-hari? Seperti kau tidak bisa berlari atau tidak bisa memegang benda yang terbuat dari besi. Aku akan bertanya padamu, apa kau pernah mengalami ada hal yang tidak bisa dilakukan hanya olehmu?" Ronan hanya mendengarkan dengan diam. Lalu Karak melanjutkan, "Sepertinya kau pernah ya." Namun Ronan tetap diam seolah dia sedang berpikir. Karak yang melihat itu dia berkata kembali, "Kalau kau ingin menyembunyikannya, maka aku takkan bertanya lebih jauh. Lagi pula, aku tidak bisa menyelesaikan masalah itu untukmu. Tapi, tolong ingat ini baik-baik. Menilai dari kekuatan kutukannya, aku tidak tahu siapa yang menanamkannya. Tapi kutukan itu dipenuhi oleh niat jahat yang sangat besar." Scene pun berpindah. Beberapa saat setelah itu, di bawah sinar rembulan, seseorang berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Terlihat mereka yang sudah berada di luar. Karak pun berkata, "Begitu kutukannya terangkat, aku akan menginformasikan kepadamu tentang interogasi Nona Serela. Karena itu kutukan yang kuat, maka itu akan memakan waktu." Instruktur Niberus pun merespon, "Aku mengerti. Laporkan padaku begitu kau mengetahuinya." Namun di samping instruktur Niberus terlihat Ronan. Dia yang sedang melamun. Karak yang menyadari hal tersebut, dia pun melirik Ronan. Lalu berkata, "Sepertinya ada banyak hal yang mengganggu pikiranmu, Sir Ronan." Perkataan Karak tersebut membuat Ronan tersadar dari lamunannya. Lalu dia berkata, "Ya, begitulah. Karena aku baru tahu kalau diriku ini dikutuk." Karak pun merespon, "Aku mengerti. Tapi tolong jangan terlalu khawatir. Kau adalah murid Pilion." Mendengar perkataan Karak, Ronan pun bertanya, Apa maksudmu?" Karak pun melanjutkan, "Dari yang ku tahu, dia sudah lama berada di sana. Satu-satunya mage di benua ini yang paling tahu soal kutukan. Dia adalah Profesor Mia Secret." Mereka pun berangkat untuk pulang. Di dalam kereta, Ronan terlihat sedang mengucak-ngucak matanya. Apa-apaan? Apa yang salah dengan ini?"
Instruktur Nibiru pun membuka suara. Kamu tidak bisa duduk diam ya. Apa memang segatal itu? Ya, dari tadi masih gatal. Sejam monster mata itu menyentuhku, rasanya gatal. Seharusnya tidak ada yang salah kan? Instruktur Nibiru pun merespon. Itu salah satu tanda kalau kutukannya melemah. Jadi jangan khawatir. Apa kamu masih tidak tahu siapa orang yang mengutukmu? Ya, tidak peduli dari segi mana aku memikirkannya. Ronan pun mengingat kejadian sebelumnya. Di saat hari pertama masuk kelas instruktur Niberus, ketika mereka bertarung, seseorang yang menyimpan niatan buruk padaku. Kukira aku menjalani hidup yang baik, cukup baik untuk mencegah orang tidak menyukaiku. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak kepikiran. Ronan pun melanjutkan, ya, terima kasih karena telah menghentikannya di rodolan. Instruktur Niburus hanya memandanginya. Mata pak tua itu sangat kejam. Kalau bukan karenamu, rasanya seperti dia akan membuatku mengakui kejahatan yang bahkan tidak aku lakukan. Aku hanya memenuhi kewajibanku sebagai instruktur, jadi tidak perlu berterima kasih padaku, jawab Instruktur Niberus. Ronan bergumam sembari dia memandangi Instruktur Niberus. Dia bukan hanya ahli, tapi juga kepribadiannya. Sesuai dugaanku, semakin dilihat semakin aku percaya kalau dia orang baik. Tapi sungguh aneh, kenapa aku bahkan tidak melihat batang hidungnya dalam kehidupanku yang sebelumnya. Jangan bilang apa Nibula Glacier ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, mungkin waktu terus berlalu. Keesokan harinya, di Peleon, ruang yang didedikasikan untuk latihan bagi Departemen Sihir Hutan Sherry, bertempat di pintu masuk, yaitu Taman Pilar. Selamat datang, Ronan. Bukankah sudah cukup lama sejak aku terakhir melihatmu di hari itu? Jika bukan karena arahan instruktur, aku bahkan akan lebih lama lagi bertemu denganmu. Apa kamu baik-baik saja? Benar. Ronan yang melihat Adesan. Ia bergumam, masih ada masalah, Jenderal. Apa yang harus dilakukan? Aku masih belum memikirkan bagaimana caranya melakukan ini. Abaikan saja, senyum saja dulu. Ronan pun berkata, aku tahu, lama tidak bertemu, senior. Apa kau sendiri baik-baik saja? Adesan pun merespon, ya, sejak hari itu, orang-orang was-was dengan Kardan sudah mulai nyaman mendekatiku, jadi situasi mulai membaik. Aku sedikit khawatir karena Kardan ketakutan setiap dia melihatku. Kardan, ini tombak pendekmu. Tombak panjang, aku akan menggunakan tombak panjang. Maafkan aku, ucap Kardan ketakutan. Meskipun kedengarannya buruk, itu tidak terlalu buruk menurutku. Hah? Tanya Ronan. Seraya berjalan, Adesan berkata, aku mendengarnya dari instruktur. Ku dengar kamu harus mematahkan kutukan. Ya, entah kenapa jadi begitu. Jadi aku datang kemari karena diberitahu kalau aku harus menemui profesor yang bernama Secret. Tapi siapa sangka aku harus melalui tempat seperti ini. Wanita itu memiliki selera yang unik. Hahaha, tampaknya seperti itu, respon Adesan. Kantornya juga sangat unik. Jadi kamu tidak bisa menemukannya kecuali kamu murid sihir. Jadi aku meminta junior murid sihir yang dekat denganku untuk memandu kita. Tapi apa dia belum sampai di sini? Namun tanpa Adesan sadari, di depannya ada sebuah bayangan sosok seseorang. Orang tersebut langsung menerjang ke arah Adesan dan langsung memeluknya. Aku merindukanmu, Adesan Yuni. Eri, sudah lama sekali. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Adesan. Tentu saja. Apa kamu baik-baik saja, Yuni? Ronan yang melihat itu dia tercengang hingga terheran-heran. Perempuan itu sudah pasti
orang yang mengoceh tentang hewan buas dan domba. Akalusia yang waktu itu, gumam Ronan. Aku minta maaf karena mendadak memanggilmu, Eri. Ada hal penting yang mendadak. Jangan pikirkan. Kamu boleh memanggilku kapan saja, kamu tahu? Tapi apa yang membuatmu mencari Profesor Secret? Akalusia pun memandangi Ronan. Terlihat wajah Ronan gelap seketika. Itu tanpa ekspresi, karena mereka sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Akalusia yang melihat itu dan mengenali Ronan, dia tercengang. Lalu Ronan menyapanya. Aku memintanya. Lama tidak bertemu, Elizabeth. Maksudku, Eri. Namun tiba-tiba, Akalusia menjerit. Dia berteriak, "Kenapa kamu ada di sini?" Beberapa saat setelahnya, mereka pun berjalan. Di dalam perjalanan, Ronan berkata, "Apa ini sungguh kantor profesornya?" Memperlihatkan mereka yang sudah sampai di suatu tempat di mana di hutan tersebut ada sebuah rumah atau gubuk. Ronan bertanya lagi, "Ini sedikit mencurigakan. Omong-omong, apa kau tidak berencana untuk menguburku di sini, Eri? Sebagai bayaran karena melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Akalusia menyela perkataan Ronan sembari berteriak dengan kesal, "Berhenti memanggilku dengan nama itu sesukamu. Dan juga siapa yang berusaha menguburmu di sini? Berhenti bicara dan cukup ikuti aku." Ronan yang melihat tingkah lakunya, dia hanya berjalan dengan santai, seraya menopang kepalanya dengan kedua tangannya. "Lihat temperamenmu." Dalam hati Ronan berkata, "Ini tidak terduga. Siapa yang mengira bocah seperti itu ternyata dekat dengan jenderal? Balik lagi, dia aslinya seorang Akalusia. Apa mereka punya hubungan?" Setelah di depan rumah atau kantor tersebut, mereka pun mulai memasukinya. Di dalam terlihat ada seseorang yang sedang duduk. Ronan yang melihat itu, dia bertanya, "Apa wanita itu Profesor Secret?" Elizabeth Akalusia merespon, "Jangan terlalu bersemangat. Kita masih harus melalui satu tahapan lagi." Mereka pun mendekati nenek tersebut. Ronan hanya mengikuti. "Aku mengatakan ini untuk jaga-jaga. Tapi apapun yang terjadi di sini mulai sekarang, kamu harus tetap diam dan tidak ikut campur. Paham?" Ronan merespon, "Hah, ya, baiklah." Setelahnya Eri merapalkan mantra, "Kaseva, Lunazer, Delverim, Kai," atau buka. Namun setelahnya tidak terjadi apa-apa. Ronan yang memandangi itu, dia sedikit heran. Itu apa? Jangankan ada sesuatu yang terjadi, tidak ada yang berubah. Namun setelah perkataannya, nenek tersebut membuka mulutnya dengan lebar. Itu sama lebarnya seperti gua. Apa ini?" Ronan dia terkejut. Tidak perlu cemas. Ini kantor profesor yang sebenarnya. Mereka pun memasuki kantor tersebut yang bernama Separasio. Ini kantor? Lalu, apa tadi itu pintu masuknya? Maksudku aneh sekali. Terlihat tanpa Ronan sadari, di belakangnya ada sosok yang sedang melayang. "Jadi itu kamu," ucap sosok tersebut. "Murid yang akan dikirimkan oleh Nona Neberus." Ronan terkejut mendengar suara. Sosok tersebut melanjutkan, "Kamu seperti yang kudengar." Terlihat aura yang menyelimuti di sekitarnya. Setelahnya sosok tersebut tiba-tiba mengarahkan tangannya ke arah mata Ronan, yang membuat Ronan terkejut. Aku merasakan hal yang sangat berbahaya. Sosok tersebut tidak lain adalah pengguna sihir kutukan terbaik di benua, bernama Maya Secret, Trait khusus. Tunggu, menarik nak. Maya Secret, dia berusia 83 tahun. Ronan yang melihat Profesor Secret di hadapannya, dia bergumam dalam hati, "Apa? Jangan bilang anak ini Profesor Secret."
Profesor Secret yang melihat keterkejutan di wajah Ronan, dia berkata, "Tidak perlu terkejut seperti itu. Beginilah keadaannya. Mungkin aku terlihat seperti ini, tapi umurku sudah lebih 80 tahun." Ronan yang mendengar itu dia semakin terkejut. "Hah, 80? Bukan 8?" tanya Ronan. "Ada batasan agar terlihat muda di umur segitu. Bagaimana? Simpan topeng itu di lain waktu." Daripada itu, dia pun menjentikan jarinya. Seketika itu banyak simbol aneh yang keluar dari tubuh Ronan. Melanjutkan perkataan Profesor Secret, "Membereskanmu dari kutukan jauh lebih penting." Ronan yang melihat hal itu dia tidak bisa tidak bertanya apa itu. Profesor Secret yang melihat itu pun dia sedikit terkejut. Seraya berpikir dia berkata, "Siapa sangka kutukan sebanyak ini bisa terjerat di seluruh tubuhmu. Bahkan ada kutukan kono yang dekat dengan akar asalnya. Ini pasti berbahaya. Kau tidak bisa menyentuhnya dengan skill biasa." Ronan yang mendengar itu dia bertanya, jadi kutukan ini tidak bisa dihilangkan?" Profesor Secret yang melihat kekhawatiran Ronan dia menenangkan dan mengatakan pasti ada lebih banyak kutukan dari yang diperkirakan. Tapi sesuai dugaanku, Profesor Secret pun membuat sebuah formasi sihir di bawah kaki Ronan. Lalu melanjutkan, "Aku sudah siap." Setelah formasi tersebut menyebar, Profesor Secret mengingatkan Ronan, "Mulai sekarang aku akan mewujudkan kutukan di tubuhmu, di dunia alam bawah sadarmu. Kau hanya perlu melakukan satu hal. Temukan akar dari kutukan yang mengikatmu dan tebaslah." Ronan yang mendengar itu dia pun bertanya untuk memastikan, "Kau ingin aku menebas akar dari kutukannya? Maksudku, bagaimana caraku mengetahuinya?" Profesor Secret pun merespon, "Kau akan tahu setelah melewatinya. Maka dari itu, hati-hatilah." Telunjuk Profesor Secret pun bersinar. Setelahnya itu mendorong Ronan memasuki alam bawah sadarnya. Ronan yang tidak siap dia bergumam. Tiba-tiba, apakah ini wujud dunia alam bawah sadar dari kutukan yang ada di tubuhku? Langkah kaki Ronan terhenti. Dia menoleh dan berkata, "Bukankah ini rumahku? Apa akar dari kutukannya ada di dalam rumahku? Apa-apaan ini?" Tiba-tiba ada yang lewat di sampingnya. "Ibu, aku pulang." Mendengar itu Ronan bergumam, "Suara ini, jangan bilang kakak." Ya, itu adalah kakak Ronan, tapi sewaktu masih kecil. Sin berpindah ke dalam rumah. Airel kecil berkata, "Hehe, imut sekali." Di depannya ada bayi yang tertidur. Bayi tersebut adalah Ronan kecil. Airel bertanya, "Tapi kenapa Ronan selalu tertidur? Apa dia sakit, Bu?" Ibunya pun menjelaskan, "Bayi butuh tidur lebih lama untuk tumbuh, sama seperti dirimu dulu, Airel. Jika nantinya adikmu sakit, kamu harus merawatnya, karena kamu itu kakaknya. Mengerti?" Airel pun menjawab dengan semangat, "Tentu saja, aku akan melindunginya selamanya." Karena Ronan adalah adik kecilku. Ronan yang melihat adegan itu dia bergumam, "Bagaimanapun aku melihatnya, ini terlihat seperti kenangan di rumahku saat aku baru lahir. Artinya bayi yang ada di ayunan itu adalah aku. Tidak mungkin. Aku juga pernah menjadi bayi. Kupikir aku sudah dewasa sejak dilahirkan." Waduh, pemikiran Ronan menyesatkan guys. Lanjut ke cerita. Ronan menebak apa yang dia lihat. "Berarti apa aku melihat masa laluku, tapi aku tidak mengingatnya. Jadi bagaimana?" Ronan pun berjalan, namun ada seseorang yang datang. Kedatangan orang tersebut membuat Ronan terdiam akibat pancaran aura yang dikeluarkannya. Ronan bergumam, "Apa? Tubuhku tidak mau bergerak. Siapa orang ini?" Airel berlari menghampiri orang tersebut. "Wah, datang." Ibunya juga menyapa. "Ah, oke guys, namanya di sini disensor. Kamu pulang cepat." Di sini perkataannya juga disensor guys. Ibu Ronan pun merespon, "Dia ada di ayunan di belakangku."
Kamu juga pasti penasaran soal wajah Ronan. Kamu harus melihatnya. Dia mirip seperti. Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang tersebut mengarahkan tangannya ke arah ibu Ronan. Dengan aura jahat menyelimutinya, orang tersebut mengatakan sesuatu. Berbahaya? Tanya ibu Ronan. Apa maksud? Belum menyelesaikan perkataannya, ibu Ronan dibuat tidak sadarkan diri dan terbaring. Airel yang melihat itu dia terkejut. Ibu. Di sisi Ronan yang melihat itu dia juga terkejut dan memasang wajah gelap. Dengan bertanya-tanya, Airel memanggil orang tersebut dan bertanya, kenapa ibu tiba-tiba? Orang tersebut kembali merentangkan tangannya ke arah Airel dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ronan yang melihat itu dia berteriak, kakak, kakak, bajingan ini, apa yang kau lakukan? Setelahnya Ronan terkejut. Itu, terlihat orang itu menghampiri Ronan kecil. Dengan tangannya diselimuti kutukan. Ronan berkata, itu sesuatu yang muncul sebelumnya di tubuhku. Setelah orang itu menanam kutukan di tubuh Ronan, itu tiba-tiba memancarkan sinar yang menyilaukan. Ronan menggertakkan giginya. Benar, jadi itu kau. Akar dari kutukannya, sesuatu yang harus kutebas. Sin kembali di tempat tubuh Ronan berada. Profesor Secret berkata, mengejutkan sekali. Bahkan setelah persiapan ini, manaku tetap mencapai batasnya. Kutukan yang tidak masuk akal. Elizabeth bertanya, karena profesor mengatakan itu, ada berapa banyak kutukan di sana? Profesor Secret dia merespon, aku tidak yakin. Mengesampingkan kutukannya, jumlahnya sekitar 10. Elizabeth dia terkejut mendengar jumlah tersebut. 10. Astaga, Anda pasti tidak punya pilihan lain jika Anda ingin menghapus 10 kutukan sekaligus. Tidak, jawab Profesor Secret. Aku terkejut bukan karena itu. Jumlah kutukan yang sedang kutangani saat ini hanya 1. Terlihat Ronan yang sangat geram melihat orang tersebut menanam kutukan kepada tubuhnya yang masih kecil. Setelah beberapa saat, prosesnya pun berhasil. Pria tersebut memandangi Ronan kecil. Seraya memandangi dia berkata, namun di sini perkataannya masih disensor. Pria itu berbalik. Dia juga berkata, dengan perkataan yang masih disensor. Itu terus melangkahkan kakinya dan berpapasan dengan Ronan. Setelah kepergian orang tersebut, Ronan dia mengapalkan tinjunya. Setelah kepergian orang tersebut, Ronan dia bergumam, pembatasnya sudah dilepaskan. Mengetahui dirinya sudah bisa bergerak, Ronan dia bergegas berlari. Sial, dia langsung menghampiri ibu dan kakaknya. Kak, ibu, apa kalian baik? Namun Ronan tidak melanjutkan perkataannya. Dia memandangi ibu dan kakaknya. Untung saja, mereka berdua hanya tertidur. Ronan dia mencengkram erat kepalanya. Tenang dulu. Hanya ada satu yang bisa kulakukan di dunia alam bawah sadar ini. Itu adalah menebas dan membunuh keparat itu. Ronan dia mengeluarkan pedangnya. Dia langsung menerjang dan menebas pintu masuk. Dengan penuh amarah dia menebasnya. Setelah pintu tersebut hancur, Ronan terus melesat, namun dia tiba-tiba terkejut. Apa? Karena dia melihat pria tersebut sedang menunggunya. Ronan pun bertanya, dari tadi kau sudah menungguku? Apa kau juga punya urusan denganku? Dasar bajingan. Pria tersebut hanya terdiam. Melihat itu Ronan sangat geram. Beraninya kau membuat masalah dengan keluargaku di hadapanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ronan yang sudah dikuasai emosi dia langsung menerjang. Di sisi pria tersebut, dia mengeluarkan sihir dari tangannya. Terlihat Ronan yang sudah hampir sampai dengan orang tersebut dan ingin melancarkan serangan. Di sisi pria tersebut, dia menggunakan sihir. Setelahnya itu membentuk sebuah pedang. Ronan yang sudah dekat, dia langsung melancarkan serangan.
namun dapat ditangkis oleh pria tersebut. Ronan dia bergumam, Apa-apaan ini? Terlihat Ronan yang terpental akibat tebasan pria tersebut. Dalam hati Ronan dia berkata, sebuah kutukan bisa menghunus pedang. Mereka terus melakukan benturan antar kedua pedang mereka. Melihat kekuatan orang tersebut, Ronan melanjutkan, terlebih lagi, aku kalah darinya. Setiap serangan Ronan dapat ditangkis. Itu membuatnya dirugikan. Ronan dia mengalami banyak luka. Dia mendapatkan sayatan di lengan dan juga di pipinya. Pria tersebut mengayunkan kembali pedangnya dan menebas ke arah Ronan. Dan serangan tersebut telak mengenai Ronan. Ronan yang terkena tebasan tersebut dia memuntahkan seteguk darah. Dia langsung bertekuk lutut dan menopangnya dengan pedang. Sialan, tidak mungkin. Bahkan pedangku tidak bisa menggapainya. Apa dia menjauhkanku karena dia tidak bisa melakukan apapun padaku? Tidak bisa dibiarkan. Berhenti berpikir dan berdirilah. Kau punya banyak pertanyaan untuk keparat itu. Aku belum kalah. Ronan kembali berdiri. Dia menatap pria tersebut dengan tajam. Lalu berteriak, kenapa kau melakukan itu? Mereka berdua tidak menunjukkan ekspresi, cara berbicara dan perilakunya itu kepada siapapun. Aku merasakan kasih sayang, perasaan yang sama saat kakak melihatku. Bagaimanapun aku memikirkannya, semua itu pasti kau. Kaulah orang itu, benar kan? Tapi kenapa kau melakukannya? Pria tersebut hanya berdiri diam. Ronan yang melihat itu dia bertanya, tidak mau bicara. Setelah melakukan itu pada kakak dan ibu, dan bahkan menanam kutukan di tubuhku, kau tidak menjelaskan atau memberi alasan apapun. Setelah menyelesaikan perkataannya, Ronan langsung menerjang. Dia melancarkan sebuah tebasan tepat ke arah leher pria tersebut. Dan itu berhasil memenggal kepalanya. Kepala pria tersebut pun terjatuh tepat di hadapan Ronan. Ronan yang melihat kepala tersebut, dia kembali menusuknya. Lupakan saja kalau kau tidak mau bicara. Aku bisa mencari tahu sendiri. Jadi, enyahlah dari tubuhku. Dasar bajingan. Setelah Ronan berhasil membunuh pria tersebut, aura jahat berwarna hitam tersebut langsung menyebar ke udara. Kembali ke tempat Profesor Secret. Ronan dia langsung terbangun. Setelah bangun dia bertanya, di mana? Dia mencengkram erat kepalanya yang seperti sakit. Setelah melihat sekelilingnya, apa ini Separatio? Profesor Secret yang melihat Ronan sudah bangun dia berkata, akhirnya kau bangun juga. Bagaimana keadaanmu, Ronan? Ronan dia menoleh. Siapa? Siapa kau? Di saat Ronan melihat Profesor Secret dengan posturnya yang berbeda, Ronan menoleh dan bertanya, siapa? Lalu dia terkejut. Jangan bilang, Profesor Secret. Oh, kau mengenaliku? Tanya Profesor Secret. Lalu dia melanjutkan, sesuai dugaanku, kau sangat peka. Ronan yang mendengar kebenaran tersebut dia berkata, maksudku, kenapa perubahanmu sangat drastis? Apa itu karena perbuatanku? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi tenang saja. Sebelum itu, apa kau merasakan ada hal yang berbeda, Ronan? Ya. Jujur saja aku merasa kau bukanlah orang normal. Bahkan sejak kita bertemu. Tapi sekarang aku bisa melihatnya. Kau orang yang sangat luar biasa. Lebih dari perkiraanku. Dari sudut pandang Ronan, walaupun Profesor Secret terlihat lebih tua dari sebelumnya, namun aura yang dipancarkan dari tubuhnya itu sangatlah kuat. Profesor Secret pun berkata, yang artinya itu bekerja dengan baik. Beberapa saat setelahnya, setelah Ronan menceritakan kejadian di alam bawah sadarnya, Profesor Secret berkata, mengejutkan. Jadi itu yang terjadi. Kutukan dalam dirimu ada pada ingatan lama, yang bahkan kau sendiri tidak tahu. Daripada itu, orang yang menanam kutukan padamu adalah ayahmu. Ronan pun menjawab,
Ya mungkin. Melihat keraguan pada jawaban Ronan, Profesor Secret bertanya, "Kenapa begitu? Kau bilang penampilannya tidak bisa dikenali." Ronan pun menjawab, "Karena aku mendengar apa yang dikatakan ibu dan kakak padanya. Yang jelas, saat bajingan itu mengacaukan keluargaku, aku merasakan sesuatu yang asing bagiku untuk dikenali. Itu adalah duka yang tidak biasa. Kupikir itu sebabnya aku menjadi semakin marah. Kalau dipikir lagi, apakah emosi ini juga dirasakan orang itu?" Profesor Secret yang mendengar itu dia berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kau bilang kau tidak punya ingatan soal keluargamu?" Ronan pun merespon, "Ya, selain itu, kakak dan aku tidak pernah kepikiran soal alasannya. Seolah-olah ingatan itu telah dihapus dari kepalaku." Profesor Secret yang mendengar itu dia menebak. Mungkinkah tidak hanya kemampuan merasakan mananya tersegel, tapi juga kesadaran tentang keberadaan dirinya sendiri tersegel. Kelihatannya ayahmu menanam kutukan padamu, sekaligus mengacaukan ingatanmu. Dalam prosesnya, beberapa ingatan kastar ditransfer padamu. Mantra sihir yang berhubungan dengan ingatan terkadang memiliki efek samping. Tergantung pada itu, aku yakin alam bawah sadar itu terwujud secara alami dengan ingatannya juga. Kebenaran bahwa kau bisa menggunakan mana sebelum kau menebas kutukan itu. Kemungkinan karena kau bisa merasakan mana untuk sementara waktu, sebagai reaksi untuk memulihkan kesadaran yang terputus. Terlihat di sisi Ronan, di telapak tangannya memunculkan aura dengan warna yang berbeda. Seraya dia bertanya, "Jadi, aura helai ini yang menyebar ke mana-mana adalah mana, bukan?" Profesor Secret yang mengamati itu dia menjawab, "Itu benar, kau hanya bisa melihatnya saat ini. Tapi seperti murid lainnya, kau akan bisa manipulasi mana dengan mudah. Itu kalau kau melepaskan 2 kutukan lagi di antara 9 kutukan yang tersisa. Tentu saja itu akan memakan waktu. Semua kutukanmu tidak diketahui dan sangat kuat. Aku akan mengabarimu saat semuanya siap. Kau bisa kembali hari ini. Sepertinya hari itu akan datang." Namun Ronan sangat terkejut melihat ke arah Profesor Secret. Apa? Dia kembali menjadi muda? Lalu Ronan bertanya dengan ekspresi yang aneh, "Apa penampilanmu berubah tergantung pada waktu malam hari?" Profesor Secret pun menjawab, "Tubuh ini memang mirip dengan tubuhmu, tapi dengan sedikit modifikasi yang rumit." Lalu Ronan melanjutkan, "Kau juga pasti kelelahan, Profesor." "Ronan, kau mungkin putus asa karena tahu kebenarannya. Jangan terlalu dipikirkan. Hari-hari mendatang terlalu berharga untuk dihubungkan dengan masa lalu." Ronan pun merespon, "Benar." Seraya dia beranjak dari tempat duduknya, dia pun membungkuk dan memberi hormat. Seraya berkata, "Tolong bimbing aku ke depannya, Profesor." Di sisi lain, di waktu yang sama, di bawah Grand Cappadocia, seseorang mengamati patung besar di hadapannya. Dia berkata, "Ini lebih besar daripada yang dilaporkan." Dia pun bergumam, "Apakah seorang murid menghentikan ini sendirian? Bukan Naberus." Lalu ada seseorang yang menghampirinya dan berkata, "Anda ada di sini." Pria itu yang mendengar perkataan orang yang datang dia menoleh. "Ah, akhirnya kau tiba. Dolan, bagaimana proses pemulihannya?" Tanya pria tersebut pada Dolan. "Tidak ada masalah. Mereka bilang semua akan kembali normal dalam seminggu. Selain itu, kami sudah menyelidiki keadaan penjahat yang Anda perintahkan. Tapi kami tidak menemukan informasi lain di tempat ini." Pria itu yang mendengar informasi tersebut dia sejenak berpikir, begitu ya." Dolan pun melanjutkan perkataannya, "Daripada itu, melalui Pelion, kami menemukan lokasi murid yang beraktivitas di tempat ini saat itu. Apa Anda ingin bertemu dengannya?" "Dok." Diperkenalkan, pria tersebut adalah kepala Dak Grancia, Joseph Sinipan de Grancia. Joseph pun berkata, "Entahlah."
Sepertinya. Namun mata patung tersebut bersinar. Itu menandakan bahwa patung tersebut aktif. Patung tersebut pun mengangkat tangannya. Dolan yang melihat itu dia berkata, "Dak, maafkan saya, tapi bisakah Anda menyingkir sebentar? Bersama dengan rombongan kesatria, saya akan..." Namun Joseph menghentikannya. "Tidak perlu." Patung tersebut pun melancarkan serangannya. Namun ekspresi Joseph tetap tenang. Dia pun meraih pedang di pinggangnya. Seraya menoleh dan mencabut pedangnya, dia berkata, "Mereka akan kerepotan untuk sampai ke sini." Slas! Tangan patung tersebut langsung terpotong dengan satu kali tebasan dari Joseph yang membuat patung tersebut menggeram. Namun tidak sampai di situ. Joseph melancarkan serangan kembali. Dengan secepat kilat dia menebas patung tersebut yang membuat patung tersebut terpotong-potong. Hembusan angin akibat tebasan tersebut sangatlah kuat. Joseph dia kembali menyarungkan pedangnya. Seraya berkata, "Saatnya bergerak." Dolan. Joseph perlahan melangkah dan meninggalkan tempat tersebut. Yang terlihat di belakangnya, potongan-potongan dari patung besar tersebut masih melayang. Seakan itu terjadi hanya dengan sekedip mata. Joseph dengan serius berkata, "Kita akan bertemu dengan pahlawan muda Pelion."